Kalau ada kesempatan, ini adalah penyesalan yang paling besar. Saya kongsikan dulu yang saya pernah hadapi. Bermula saya dapat kerja di KL. Waktu itu yang saya rasa saya punya difficult moment. Saya sudah start kerja swasta di Sabah dari tahun 2011. Selepas itu 2014 saya dapat tawaran kerja di KL government. Jadi saya pun tidak mau tolak lah. Cuma pada waktu itu saya rasa susah sebab saya sedang pregnant dan saya perlu berjauhan dengan keluarga, terutamanya dengan suami. Jadi, kau bayangkan waktu hari perpisahan yang kesyukuran batu sebenarnya sebab saya dapat kerja. Start itulah hari saya punya difficult moment saya rasa dan berterusan. Sebab apa? Pada waktu itu saya berada di zaman yang pada waktu itu kan diorang nih belum lagi nih masih muda lagi. Jadi apa-apa memang pendeta Matthew. Music, main semua deh. Jadi sebabnya saya punya macam saya yang diraikan betul, tapi pada waktu itu orang sedih sebab orang tidak mau pendeta Matthew ikut saya. Pendeta Lemel sejak dia cakap sebenarnya sudah tiba masanya Tuhan train pelapis. Jangan sampai tiba-tiba pada waktu ini baru kamu mau tahan itu orang, dia bilang. Dan ini situasi berlarutan sampai saya di KL, sampai ada satu masa tuh saya tidak mau reply message dari orang, Carol yang kena cari. Sebab orang bilang saya tidak reply message. Sebab apa? Kita coba pikir saja lah kan, imagine aja yang saya punya keadaan waktu itu dengan saya punya pregnancy hormon saya. Lepas tu pada waktu itu kalau aku baru dapat kerja government, saya bulan keempat baru dapat gaji. So bayangkan 3 bulan pertama saya di sana hanya siapa saja pendeta Matthew sahaja yang menanggung, dan dia punya kerja waktu itu adalah dia ajar piano saja. 1,000 lebih kan tuh. Dia ada kereta mau bayar. Dan kamu tahu kah? Ini saya beritahu dulu apa kenapa saya cakap difficult moment. Ini berapa harga nih? 10 ringgit kan? Saya punya yang 10 ringgit kita boleh minum 1 kali habis. Saya punya 1 hari meal. Makan pagi, tengah hari petang 10 ringgit. KL. Dan tengah pregnant kan craving kan? Ada craving itu ini. Saya memang ada craving, tapi sepanjang saya pregnant, yang first pregnancy, saya tidak dapat lunaskan craving saya. Sebab apa? Kamu tahu gak, saya pergi kedai, saya dapat Cadbury yang 2,20 sen punya harga waktu itu. Saya sangat mau, saya tidak dapat beli. Bukan saya tidak dapat beli, saya tidak mau beli sebab saya punya budget sangat. Begitulah, bukan saya minta kasih nih, saya mau kasih tau nih, difficult moment. Lepas tu, setiap hari saya punya makan petang, saya jimat-jimatkan. Lepas tu makan petang saya apa? Nasi putih, sama ada saya ambil sebatang sausage ataupun telur saja, pasuk kuah saya ambil kuah ayam masak merah apa. Itu aja, itu bolehlah dapat 2,5 ringgit. Sebenarnya boleh survive lah 10 ringgit dalam sehari. Lepas tu, saya paling gembira hujung minggu pergi gereja sebab apa? Makan free. Sadap-sadap lah gitu. Betul. Lepas tu, di gereja tilam lesa-lesa, tidak sakit pinggang. Waktu saya pergi KL pendeta Matthew tidak ikut dan hantar saya sendiri. Sebab apa? Banyak tugas dia di sini. Waktu itu saya terpaksa mengalah sebab kita memahami dia ada tugas kan. Oke, itu siap sudah satu part. Dan 3 bulan tidak gaji kan. Bulan keempat baru ada gaji. Masa itulah baru saya boleh beli barang baby. Jadi masa itu mana ada Grab waktu itu belum ada lagi. Saya sangat berharap dengan public transport. Jadi kamu tahu kan macam itu Mid Valley itu ada KTM sana, besarnya begitu tuh. Dengan saya rasa saya sudah 7 bulan kan, baru saya membeli barang baby. Lepas tu saya balik pun kan saya terpaksa ikut public transport. Lepas tu saya tidak dapat beli semua barang sekaligus, saya beli beberapa kali. So beberapa malam lepas kerja saya akan keluar. Setiap malam tuh saya akan sakit pinggang amat sangat dan sakit di pelvic tuh kan. Sangat sakit. Jadi saya selalu cakap besok setiap pergi kerja nih, tapi esok macam biasa pergi kerja juga. Dan saya punya check up, saya terpaksa turun LRT, lepas itu saya jalan kaki sampai klinik. Agak jauh juga lah. Lepas itu melahirkan, sebab saya beranak di KL. Jadi hari ke-10 baru saya boleh terbang pergi sini. Jadi waktu saya pantang di sana lah. Mama saya mau datang, mau tolong, tapi sebab saya sudah rasa sengsara tidak duit yang 3 bulan tuh, saya jadi sangat kedekut. Bukan kedekut, saya rasa macam duit yang dia boleh beli tiket tuh boleh buat banyak lagi. Jadi tunggu saja, biar dia tunggu di sana. Jadi saya cakap sama mak saya tidak apal, tapi waktu itu pendeta sudah di sana sama-sama saya. Cuma salah satu macam mana Tuhan hibur saya adalah
dia hantar orang-orang jemaat PJ yang masakan pantang untuk saya. Lepas itu kasih mandi itu baby, begitu. Walaupun bukan tiap hari tapi ada. Tuhan tolong, itu satu. Tuhan hantar orang-orang baik untuk tolong. Yang kedua, saya yakin orang ada bantu doa. So saya boleh survive sebab orang bantu doa. Doa sendiri mesti doa dan orang lain pun ada bantu doa juga. Itu cara Tuhan tolong. Oke. Lepas tu anak sudah membesar. Nolan tidak isu sangat lah, tapi bila Noah dia selalu sakit. Dia pernah masuk ICU dan dalam masa setahun tu sekali ICU dan 5 kali ward seminggu. Jadi sangat susah saya rasa. Lepas tu waktu tu pendeta bertugas jauh. Jadi saya mengimani sajalah, walaupun sebenarnya kamu tahu tak, kalau ada masalah, lagi-lagi kalau anak sakit kan, orang yang paling saya mau ada di sisi saya suami saya, yang kedua mama saya. Tapi dua-dua pun tiada. So tidak semudah itulah. Itu adalah sebenarnya difficult moment yang saya terpaksa hadapi sendiri. Tapi syukur sebab saya rasa benda-benda begitu yang membuatkan saya lebih berdikari. Saya rasa saya lebih kuat dan saya empati dengan orang. Saya tidak mudah judge sebab saya pernah lalui kan. Encouragement saya untuk orang yang mungkin sedang mengalami kesukaran hidup. Satu, basic tuh mesti mau doa. Sebab ada benda yang cara manusia tidak dapat. Saya pernah mengalami juga yang tidak jalan, memang tidaklah kalau cara manusia. Jadi saya punya pengharapan doa aja. Dan memang aku punya 100% pengharapan tuh memang sama doa aja. Oke, itu. Yang kedua, kamu cari orang yang kamu boleh percaya, yang memang iman dia bagus, untuk kasih luah. Kamu minta nasihat. Jangan salah cari tempat meluah. Kalau kita ada masalah, kita jangan pergi dengan orang luar. Orang luar dia punya cara berpikir lain dengan kita punya jemaat lah. Saya ada satu anti. Dulu saya memang waktu saya menghadapi ini masalah kan, saya memang selalu cari dia. Jadi dia selalu bagi nasihat lah. Saya hanya akan cari dia bila yang saya betul-betul tahan sudah. So kamu perlu ada orang macam tuh yang boleh diharap, yang boleh simpan apa yang kamu cerita kalau kamu tidak mau orang lain tahu, dan boleh bagi nasihat yang betul lah dengan kamu. Dan satu lagi terakhir, saya rasa kamu mesti rendah hati. Sebab bila kamu meluah dengan orang, sekiranya itu orang respon kamu, ada yang kamu rasa tidak kena di hati kamu, terus kamu macam marah. Kamu mau dia bagi nasihat yang macam kasih, yang kita mau dengar aja, tidak boleh. Oke? Saya pernah begitu, saya kasih luah dengan itu anti. Kamu tahu apa dia cakap? Dia bilang kan, coba kau tengok balik kau punya kehidupan berdoa. Kalau orang cakap begitu sama saya kan, saya boleh je cakap, kau mana tahu, saya boleh je respon. Kenapa dia cakap begini? Dia tidak tahu pun bila saya berdoa berapa lama, tidak. Tapi bila dia cakap begitu kan, saya terus dengan rendah hati nih, saya koreksi diri, saya ubah macam apa yang dia cakap. Tengok balik kehidupan doa, saya improve itu dan memang berkesan. Jadi itulah, bila kamu sudah meluah dengan orang, dia kasih nasihat, kamu mesti dengar dan terima dengan rendah hati walaupun tidak seperti yang kamu mau dengar. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus berkongsi. Apa yang saya akan share hari ini adalah macam mana Tuhan ajar saya untuk berdiri atas iman saya sendiri. Bagi saya sangat mencabar. Untuk umur 18 tahun, berada di tempat yang jauh, satu orang, dalam Malaysia juga. Cuma saya rasa sangat jauh sebab di sana saya tiada keluarga terdekat. Tiada yang saya kenal, hanya seiman sahaja. Jadi saya rasa itu bukan sahaja tempat, tapi itu perasaan pun sangat jauh sebab kau tidak siapa-siapa yang kau boleh harap yang terdekat. Jadi bila saya melalui itu situasi, saya akui hari-hari saya menangis. Sebab saya rasa kenapa Tuhan mau saya macam ni terlampau awal. Tapi bagi saya itu adalah sangat-sangat susah. Mungkin juga sebab saya ialah seorang yang tidak mudah bergaul. Jadi apabila saya berada di tempat lain, saya rasa macam itu adalah benda yang betul-betul sesuatu yang tidak dapat saya tanggung. Sampai saya pernah cakap macam ni sama kawan classmate saya. Kamu hanya akan nampak saya ni 1 semester saja. Semester depan saya tidak mau sudah ni, saya bilang. Sebab dorang nampak saya, macam mana saya sengsara. Saya pernah waktu sebelum kelas kan, jam 8 mula kelas kami. Saya begini, tiba-tiba saya menangis jam 8 pagi ya, sebelum masuk kelas. Dorang tanya, kenapa aku menangis? Tapi lama-lama sudah orang paham sudah saya. Sebab kadang-kadang waktu makan tengah hari pun orang akan nampak saya menangis. Tahap begitu saya punya, mungkin orang cakap saya ni macam terlampau apa bah, yang senang menangis, senang begitu. Tapi saya rasa itu adalah sesuatu yang bukan saya buat-buat, tapi betul-betul yang saya tidak dapat tanggung. Yang saya rasa macam, kenapa saya, kenapa sekarang?
Tuhan boleh hantar saya dekat saja, tapi kenapa jauh? Kenapa ada pilihan yang begini? Sebab bila saya dapat itu pilihan, sebenarnya saya berbelah bagi untuk pergi, dan saya disuruh untuk pergi. Memang saya boleh pilih untuk tidak pergi, tapi saya rasa memang kehendak Tuhan untuk saya pergi. Sebab dari sanalah permulaan iman saya bertumbuh secara yang berdikari. Macam mana Tuhan bagi saya penghiburan adalah waktu pergi gereja. Sebab saya boleh menangis dalam doa. Waktu di dalam bilik, saya selalu ambil kesempatan untuk doa waktu tiada roommate saya. Bukan saya malu berdoa, dorang selalu nampak saya berlutut juga. Cuma disebabkan dorang ialah denominasi Kristen yang lain, saya tidak dapat keluarkan suara saya kuat yang saya mau waktu saya berdoa. Jadi bila saya sampai gereja, itu satu-satunya masa saya rasa saya boleh berdoa yang saya boleh kasih kuat suara, saya boleh menangis. Dan waktu di gereja Sungai Petani, waktu levis tuh, waktu itu pun saya boleh rasa sedih. Jadi bila dorang nampak saya dalam keadaan begitu, dia kena sini cakap, nangis saja. Saya terus nangis. Saya rasa sangat terhibur bila ada yang boleh paham yang kau rasa mau nangis tapi kau rasa segan. Tapi bila dia cakap begitu, saya kasih keluar semua. Jadi saya akan teruskan untuk soalan kedua. Dalam ini situasi, kamu jadilah pendengar yang baik. Tidak semestinya kamu bagi kata-kata semangat, kamu setakat mendengar saja. Ada beberapa orang belia di sana, walaupun dorang tidak cakap apa-apa, dorang dengar saja di sana dan dorang puai-puai belakang saya. Saya rasa sangat menghibur dan saya rasa itu sangat membantu saya untuk kasih kurang saya punya rasa sedih dan rasa homesick waktu itu. Karena situ bagi tahu kami di sini juga kalau ada apa-apa yang kau perlu, kau bagi tahu saja kami. Dan tidak dinafikan memang dorang sangat baik sehingga kan saya rasa ini perkara dapat dirasakan oleh roommate saya waktu saya semester 2. Salah satu orang roommate saya pernah cakap begini, saya tahu salah satu benda yang kau akan rindu ialah kau punya church member. Sebab dorang pun dapat rasa yang saya berubah bila saya pergi gereja. Dorang akan nampak yang ada perubahan bila saya pergi gereja dan saya di dalam bilik bila minggu saya belajar. Jadi melalui orang sekeliling kau pun orang boleh nampak kau punya perubahan. Boleh nampak di mana kau punya emosi itu ada penghiburan bila berada di tempat yang betul. Kamu cari orang yang betul, kamu berada di tempat yang betul pun adalah satu cara bila kamu berada di situasi yang sukar. Walaupun saya ada kawan tapi saya tidak pernah share masalah saya yang pribadi sama dorang. Saya hanya dapat buat begitu bila saya pergi gereja. Sebab saya rasa tidak ngam, dorang memang tidak dapat mendalami sebab satu berbeza culture agama. Jadi bila kamu sudah berada di tempat yang jauh, carilah gereja duluan. Bila saya pindah degree di Shah Alam, saya rasa sangat bersyukur. Bersyukur sebab akhirnya dekat dengan ahli keluarga yang boleh kau jumpa tiap minggu. Tapi itu hanya 1 semester saja. Kami punya campus baru buka di Negeri 9. Kami punya kos yang terpilih untuk pindah. Saya pernah jumpa 1 kali ketua program kami, saya menangis lagi. Tuan, saya mau pindah. Dia tidak dapat proses saya punya pemindahan dan saya terpaksa akur yang saya akan berpindah, kami akan berpindah. Jadi salah satu kerisauan saya waktu kami pindah kampus ialah tempat tinggal. Waktu kami pindah pergi kampus baru itu tempat betul-betul baru diterakai. Saya risau sangat untuk cari rumah sewa, tetapi Tuhan kasih sedia waktu 1 kali kami pergi di Tapa, ada ngam satu orang diaken daripada Port Dickson pun berada di Tapa. Dia bagi tahu yang dia akan tolong dan saya sempat menyewa 1 bulan di rumah salah seorang seiman kita yang boleh jarak jalan kaki pergi kampus. Dan bulan kedua itu saya dapat college sudah. Saya sangat bersyukur. Tetapi homesick saya itu masih belum hilang. Masih banyak persoalan. Tuhan, kenapa saya dapat begini? Kenapa saya lalui begini? Tidak terjawab, Pak. Saya tidak dapat memahami ini sampailah saya habis degree. 6 semester degree, saya hanya oke pada waktu saya semester 4. Yang 1 tahun lagi saya belajar. Itu yang membuatkan iman saya bertumbuh sebab bila saya berada di kampus, di sana saya 1 orang saja seiman. Saya rasa saya boleh bagi tahu kenapa iman saya bertumbuh sebab tiada orang yang nampak saya, tiada orang yang boleh bagi tahu saya. Sebenarnya kalau saya tidak mau pergi ke gereja,
Jadi saya paksa diri untuk pergi ke gereja dan itu yang membuatkan saya untuk iman saya pelan-pelan develop. Dan bagi orang yang dalam satu university dia ada kawan seiman, saya rasa sangat beruntung. Sebab dalam kamu punya perjalanan pergi dan pulang, kamu boleh saling encourage. Tapi untuk satu orang yang pergi dan pulang sendiri, saya rasa sangat berat. Sudahlah, saya jauh, saya tidak kawan lagi. Kenapa begini? Saya masih lagi tanya Tuhan. Jawaban dia saya tidak terus dapat. Doa saja. Kamu berdoa sama Tuhan, tidak semestinya jawaban yang kamu akan dapat itu berterusan terus-terus kamu dapat, tapi kamu mungkin akan paham itu situasi selepas satu jangka masa yang membuatkan Tuhan latih kamu. Saya yakin perjalanan saya sebagai seorang pelajar ialah satu latihan iman yang Tuhan bagi kepada saya supaya saya berdikari sendiri. Maksud saya, kau tidak perlu karena bagi tahu yang kau memang perlu sembahyang, kau boleh buat sudah sebab sudah terlatih, bukan sudah, maksud saya memang oke sudah, tapi kau tahu yang apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang patut, apa yang tidak patut. Hanya selepas satu proses yang agak lama. Jadi yang waktu saya Form 5, saya macam ada problem. Mendekat trial SPM sudah saya macam terganggu pelajaran gitu. Nenek saya pun meninggal time tu. Ya, berdoa. Time tu saya berdoa minta tolong Tuhan, Tuhan tolonglah saya sebab saya perlu fokus untuk trial. And then bila yang trial sudah tu, saya choose to kasih tepikan dulu masalah saya. And then saya fokus tadilah syukur. Oke juga lah result saya time tu. Soalan kedua, saya setuju dengan kamu semua sini. Cari orang yang betul untuk meluahkan perasaan. Sama jangan salah pilih kawan. Kalau pasal persekolahan tuh, syukur Tuhan saya punya memang semua berjalan dengan lancar. Terutamanya di mana tempat saya bersekolah. Saya rasa sangat diberkati sebab dekat dengan keluarga terdekat dan juga saya berjumpa dengan kawan-kawan yang baik. Waktu ambil bachelor degree, saya pernah apply satu university di Christchurch. Dapat, tapi dia ada exam untuk scholarship. Tapi sebelum saya berpikir untuk ambil itu scholarship kan, saya ada terfikir, apa jadi kalau saya di luar, saya jauh dari keluarga, tiba-tiba ada yang meninggal. Kalau boleh, kalau saya tiba-tiba terfikir mau pergi tinggal di luar negara, kalau boleh saya mau tunggu doa-doa grandparents saya meninggal dan saya mau witness baru saya oke. Jadi kita skip cerita sampai 1 hari sebelum kawin Gary sama Megan. Selalunya kalau saya balik kampung, orang pertama yang saya mau cari lepas Sofia adalah si bapak. Lepas itu, kalau ada kesempatan, ini adalah penyesalan yang paling besar. Sebab saya sampai sudah tengah malam. Ini saya cepat-cepat bersiap datang gereja. Orang pertama saya jumpa dia. Lepas itu kami bercerita. Saya ingat mami saya bilang, "Cap, kamu ambil gambar sama bapak." Tapi saya bilang, "Pak, besok lah kita gambar." Ya waktu kawin yang dua-dua kita pakai baju cantik-cantik apa. Terus dia bilang, "Oke." Dia kasih tahu lagi si Lydia ada kasih beli saya baju baru. Dia bilang, dia tahu kan orang pergi itu bila-bila masa saja. Jadi penyesalan saya sampai hari ini kenapa saya tidak bergambar sama dia. Jadi itu mula-mula belum jadi satu persoalan untuk saya lagi. Saya pikir saat malam tuh datang tuh tiba-tiba waktu kita semua sedang sibuk-sibuk kita latihan surut, tiba-tiba karena begitu tahu dia pingsan kan, dia jatuh kan. Sempat lagi saya datang sini, saya turun, dengan lagi saya urut-urut dia. Dia bercerita, tanya-tanya dia, "Aku mau makan, kamu minum air kan?" Dia geleng kepala, tapi dia tidak dapat bercakap. Jadi keesokan hari dia, saya pikir dia akan oke, tapi dia masih di hospital lagi ya. Dan besok dia tuh, saya balik, jadi lepas habis reception, saya laju-laju bersiap, saya terus pergi hospital, saya pergi tengok dia. Sampai di hospital, saya nampak saya menangis. Sebab janji saya kami bergambar, dua-dua pakai cantik-cantik. Tapi banyak dia di sana tiada baju, melintang, tidak dapat bercakap. Dari sana saya sangat susah hati. Jadi di sana lah betul-betul saya berhabis peluk dia, walaupun tidak dapat bercerita, sebab dia tidak dapat respon sudah. Saya balik, sebelum balik tuh saya beritahu saya mau jumpa bapak sebelum terbang. Tapi waktu saya sampai hospital kena larang sudah untuk melawat. Jadi pakai iman saya dalam hati saya mungkin dia akan sembuh, rupanya dia akan sembuh. Waktu saya di Semenanjung setiap subuh jam 4, jam 5 begitu saya akan terbangun cek handphone untuk tengok ada update
update apa-apa kah sama dia. Jadi time itu kami persediaan sudah untuk terbang pergi Spain untuk bertanding. Tapi saya sempat cakap sama parents saya mau balik. Oh, boleh sama balik, yang mau pergi. Tapi orang bilang kasih kuat semangat, buat saja untuk Tuhan, untuk Bapak. Begitu. Setiap kali saya akan video call waktu saya di sana. Soalnya nampak dia saya akan menangis. Jadi hari-hari saya akan berdoa. Jadi saya berdoa, saya kasih keluar semua. Kalau tidak, saya tidak tenang kalau jalan-jalan. Jadi saya sangat mau balik time itu. Jadi saya di sana hari-hari saya menangis. Saya rasa di sebalik hari-hari saya yang begitu, selain saya dapat jalan-jalan, antara saya punya penghiburan adalah dari segi makanan. Contohnya kan saya suka yogurt, saya sangat suka yogurt. Jadi tidak sangka di sana dia ada satu fridge besar untuk yogurt. Jadi lepas setiap kali saya makan, saya akan kasih tenang hati saya dengan makan yogurt. Jadi hari ke-8 pas habis seminar tuh saya jalan kaki balik pergi hotel dan saya direct pergi makan. Sedang saya makan tuh tiba-tiba kakak saya bilang, "Bapak ada sudah sangat berat sebab saya jauh dan harapan saya kalau boleh saya tidak mau jauh bila parents saya meninggal. Sebab ya kita sayang ibu bapak tapi kasih sayang dari kita punya datuk nenek itu tidak sama lagi-lagi bila ada datuk yang sangat menghibur. Jadi disebabkan saya di tempat makan jadi saya tahan mula-mula saya tahan saja. Saya beritahu cikgu saya beritahu kawan-kawan saya, datuk saya teras sudah. Jadi waktu itu saya rasa saya kuat dalam beberapa saat. Jadi saya coba makan punya yogurt sebab itu itu penenang saya setiap kali. Saya begitu excuse me, saya bilang saya balik pergi atas. Waktu saya di lift sudah saya tidak dapat tahan sudah. Jadi saya menangis saja. Jadi first time saya rasa dalam hidup saya menangis begitu kuat. Dan saya sangat menyesal mula-mula dalam hati saya kenapa. Itu di sana di mana saya berdoa betul-betul. Antara semua tuh doa-doa saya di sana itu yang saya betul-betul saya doa sangat lama untuk supaya Tuhan bagi saya ketenangan belum lagi habis begitu. Sebenarnya cikgu pun naik pergi bilik, dia pun peluk saya, dia bilang saya paham. Jadi dia tanya saya, "Kau mau?" Saya bilang saya mau jalan-jalan dulu, ambil angin. Terus dia bilang perlu kawan kah? Terus saya bilang tidak, saya mau masak sendiri. Jadi rasa sepanjang saya berjalan betul-betul saya menangis ya, wah air mata saya. Tapi saya tidak peduli lah pun orang kenal saya bilang saya kena kasih kuat hati saya juga saat kami ada closing ceremony lepas itu sama award ceremony. Lepas itu Tuhan sangat tahu bila saya sedih memang makanan saya menghibur saya sebenarnya. Kawan saya tiba-tiba chat, "Oke, marilah PKFC." Dia bilang mula-mula saya mau sendiri tapi saya rasa terlampau menangis terlampau lapar jadi saya pun pergilah berseto masih KFC Malaysia paling sedap. Lepas tu award ceremony rasa di sebalik kesedihan tu ada mau di sana lah Tuhan mau saya belajar untuk bersyukur sebab bila kita kehilangan sesuatu tu Tuhan akan bagi sesuatu. Hidup kita ni give and take juga begitu. Syukur Tuhan, tim do kami menang untuk keseluruhan. Kami dapat menang grand prize. Lepas itu semua kategori kami ikut, semua kami menang. Tapi saya lagi sedih bila saya mungkin nampak gambar jasad Datuk satu tidaklah sebikin sedih daripada boleh nampak semua cousin berkumpul rumah begitu. Saya tidak boleh. Jadi sampai sekarang saya tidak perasaan yang macam kamu nampak dengan anak kubur, saya tidak nampak dengan anak kubur. Jadi bagi saya macam saya masih ada satu tuh kekosongan dalam kehidupan saya. Lepas itu saya sudah habis menangis, betul-betul tim itu saya tidak air mata sudah. Barulah saya sekali lagi saya jalan-jalan untuk kali terakhir di sana. Jadi saya ambil masa sama cikgu saya di tepi pantai. Saya rasa walau cikgu saya dia seorang yang sangat menghibur dan berjasa dalam hidup saya, tapi dalam banyak-banyak masa kami sama-sama saya rasa betul nyertaan Tuhan waktu dia yang datang hibur saya kami dua orang di tepi pantai. Jadi banyak yang saya boleh kasih dua dan banyak juga dia advice. Jadi saya balik pergi hotel, jadi saya betul-betul time itu sangat penat, sudah banyak air mata saya keluar. Jadi saya tidur, sudah lepas itu besok
besok subuhnya tuh kami kena bangun pergi airport, terbang pergi Venice. Jadi sepanjang di airport tuh sedang queue mau kasih check in luggage tuh menangis saja, diam-diam berbaris menangis. Jadi banyak yang bagi tisu, bagi saya satu benda yang betul-betul sedih saya rasa. Mungkin saya ada oke sedikit, mungkin saya ada oke sedikit kalau dapat balik, tapi saya tidak dapat balik kan. Sepanjang pertandingan tuh saya demam, saya bertahan di sana kan time zone tidak sama. Jadi waktu kena kubur tuh saya di sana saya terpaksa bangun jam 2 AM lagi. Saya pergi di luar di balkoni kan time tuh musim musim luruh. Jadi betul-betul time tuh 2 degree Celcius lagi di luar. Jadi saya sampai cadar katil saya tuh saya bikin balut saya punya badan ikut tuh Facebook live. Di sana pun saya terlampau menangis disebabkan di sana dia punya lunch tidak provided atau dinner saja. Jadi saya setiap kali lunch tuh saya akan cari yogurt lagi bikin kasih senang hati saya. Apa cikgu saya buat dia setiap kali free time dia bawa saya jalan. Jadi aku punya kesehatan terjejas begitu. Kalau aku terlampau menangis sejak betul juga lah. Saya tidak lagi ikut yang Facebook Live yang waktu kan aku kubur sebab kami ada tuh Grand Prix ceremony yang petang dia dan saya belum tidur lagi. Saya berdoa lagi satu kali, saya bilang Tuhan bagi saya kekuatan supaya saya tidak payah lagi mau menangis begitu panas sudah. Takut saya tidak kuat sampai petang. Jadi itulah first time saya ambil 4 shot espresso. Saya tidak tidur sampai besoknya. Saya bersyukur sama Tuhan, dia bagi banyak penghiburan lepas tuh. Contoh dia kami menang lagi di Itali time tuh. Saya ada satu persoalan tim tuh sampai sekarang. Kenapa Tuhan tidak kasih sempat dulu dia waktu kawin orang si Aaron begitu. Belum ada lagi jawaban nanti sama tanya Tuhan. Dalam hati saya tim tuh oke, pergi Vienna sudah ada gereja sampai gereja. Another blessing, boleh jumpa saudara kau sendiri yang di Sabah, di jauh-jauh di sana, lagi-lagi seiman. Akhirnya aku dapat jumpa seiman lepas berminggu-minggu. Saya rasa kalau kita sebagai jemaat Gereja Yesus Benar nih, jumpa seiman di tempat yang kau tiap nak pergi itu adalah salah satu penghiburan juga. Walaupun saya tidak dapat ikut kebaktian, tapi yang penting saya dapat jumpa seiman. Sampai saya balik pergi Sabah, nasib saya ada kesempatan untuk pergi tengok tuh kuburan lah. Walaupun tidak dapat nampak jasad dia, saya rasa dalam hidup saya inilah the darkest hours yang saya pernah lalui setakatnya. Sebab hidup saya sangat diberkati dengan orang-orang sekeliling. Jadi yang bila kamu semua cakap pasal cari orang untuk kita bersandarkan, sebenarnya banyak kawan saya, tapi kalau bilang kawan saya punya sahabat betul-betul satu saya si Junior saja. Jadi yang untuk kedua, percaya saja di mana-mana kita begini apa kita buat itu semua ketentuan Tuhan. Dan di sebalik itu semua kita punya kesedihan pasti ada penghiburan. Lilia, momen waktu saya sukar ini sejak dari saya form 1 bah sampai form 3 saya introvert betul bah, tidak mau bergaul, tidak pandai sosial. Jadi start sudah mau dekat form 2 tuh ada kawan-kawan saya nih, dorang si Asia, Goryo, Jerry dan Evan lah. Apa dorang suruh cakap sama saya, selalu ajar salah macam mana cara mau sosial gitu supaya confident. Sampai sekarang memang oke-oke sudah lah, saya tidak sama malu-malu. Nasihat ya jangan terlalu introvert lah, contoh macam tidak mau apa kawan begitu atau tidak mau bergaul begitu. Sebab makin lama makin teruk lah. Saya tambah sedikit sudah. Hal kedua yang saya boleh share untuk experience yang saya pernah lalui ialah bagaimana first pregnancy saya rasa sangat berat. Waktu itu selain daripada suami saya hanya dapat share yang melalui telepon ialah saya punya parents. Dan waktu itu saya dapat share dengan Nino dan apa yang dia bagi tahu saya waktu itu sangat-sangat membantu. Jadi mau cari orang yang kamu boleh share, yes betul. Dan kadang-kadang melalui orang yang kita share something itu Tuhan bagi jawaban sama kita. Yang ini Tuhan dia bukan direct bagi jawaban, tapi dia buka mata saya untuk sesuatu yang saya tidak terfikir. Bila Nino bagi tahu, kau sudah tahu kan kau punya gender baby ini apa. Jadi kau boleh terfikir sudah apa yang saya mau cakap lepas itu dia cakap. Untuk yang tidak tahu POV cerita ini, Elon ada abnormality waktu dalam kandungan. Jadi itu abnormality
buatkan saya sangat-sangat sedih dan saya rasa itu sangat berat. Tetapi saya rasa itu juga salah satu cara Tuhan untuk dia bagi tahu saya, anak ini saya pilih. Bukan directly, tapi dia bagi tahu saya, ini anak kau perlu jaga dari kecil lagi sebab ini anak saya sudah pilih. Sebenarnya dari kandungan lagi saya rasa ini sangat berat. Dan bila dia lahir, Tuhan betul-betul dengar. Maksud saya, memang itu yang Tuhan mau. Saya rasa ini adalah sesuatu yang berat juga untuk saya. Tapi saya berharap yang saya boleh siapkan dia. Macam mana yang Tuhan maulah, seperti kehendak Tuhan. Jadi saya rasa bila situasi yang kamu sangat berat, berdoa adalah salah satu yang sangat-sangat kamu perlu buat. Itu adalah salah satu penghiburan saya saja. Selain daripada bercakap sama orang, memang doa. Kalau tidak doa, saya rasa saya tidak dapat survive apa-apa situasi yang berat. Mungkin saya akan terus salahkan Tuhan dan bersungut-sungut. Tetapi itu adalah sesuatu yang makin kau buat begitu, makin kau rasa berat. Kau tidak akan dapat rasa kelegaan bila kau sentiasa bersungut-sungut dan salahkan Tuhan. Tapi dalam masa kau berdoa, kau mintalah Tuhan tunjukkan sesuatu. Mesti Tuhan akan buka mata kau, buka hati kau, dan dia akan datangkan orang untuk cakap sesuatu yang akan menghibur kau. Oke, saya ini cerita after SPM juga. Waktu tuh lepas SPM, saya dapat tuh yang UPU, saya dapat tuh Petroleum Engineering. Itu paling saya rasa macam yang, saya dapat nih benar nih. Habis saya sudah pilih yang from UPU, saya sudah pilih itu benar. Lah. Jadi yang time SPM tuh saya betul-betul berusaha keras untuk dapat tuh benar. Saya minta Tuhan kalau saya dapat nih Tuhan betul-betul saya paling the happiest person, saya bilang. Itu kali keputusan UPU keluar, and yes saya dapat tuh course, and tapi di Johor. And then, di sini yang start saya rasa macam yang 50-50 sedang saya dapat tiga tidak nih habis. Saya tahu tadi saya macam mana Pak. Habis Eva time tuh sudah belajar juga. Saya tahu sama tadi saya yang time malam tuh, yang mau terima ataupun tidak. Saya tahu sama tadi saya. Yang time tuh kami memang serius stop sudah. Saya bilang, patut kasih pergi nih. Habis before this saya sudah kasih tahu dia tuh yang mungkin nih tawaran tidak bisa Pak, sebelah mungkin di tempat yang jauh begitu. Terus tadi saya memang dia tidak bagi apa-apa reaction Mbak. Apa yang dia maksud saya bilang kalau kamu pergi sih ya, tapi kalau boleh post sama tadi saya dia bilang. Terus dia bilang paling berat lah saya bilang yang mempesut ke cita-cita yang paling yang kau mau tapi kau tidak dapat pergi. Itu sebetul rasa macam yang segitu lo gitu di saya stay lah, kalau yang itu yang aku mau saya stay lah di sana. Dan in time itu saya sudah plan B tidak plan C. Saya rasa macam yang paling sombotnya saya ulang saya mau kerja tapi sebelum ada niat mau kerja saya still mau belajar Mas. Saya sudah berusaha keras begitu mau dapat tuh kos karena pasti dia beli pergi gitu, karena bayar beli pergi karena pasti dia beli pergi saya ulang. Dan saya decide untuk kerja dan saya tanya Rowan apa yang jabatan kosong di tempat kamu. Terus dia bilang dia ada kasih tau program yang di pelabuhan tuh company boleh bayar kota tawaran untuk sambung belajar, ada orang di sana lah yang saya terus yang ada sambung belajar, mungkin saya beli try nih saya bilang. Jadi saya perlu ada lesen jendera berat, and dia introduce setelah sama nih satu sekolah nih IBM. Terus saya di sana mulai aja dan itu aja. Dan sesudah ikut toko 1 bulan, dan tiba masa untuk ambil lesen di TPJ dia lepas. Sebab dia bilang di sana ada ubah peraturan baru tuh tahun ubah peraturan yang dia bilang 25 years above baru boleh ambil itu lesen. So di sana pun saya kenapa apa semua plan setiap menjadi ini saya bilang. After a few day saya balik rumah, saya saw tadi saya begitu-gitu. So all out sama tadi saya. Kami bergaduh lah. Dan itu saya rasa macam saya tahap stres, saya mental health tentu memang the lowest point. Siap itu apa mau pilih. Dan after a few days sudah lepas tuh saya pikir mau kasih tau tips juga saya kasih tau saya. Ada lagi yang lain sini nih dia bilang begitu. Kau beli ambil electrical kalau mau dia bilang, tapi itu 2 years dia bilang. Terus time itu saya pun tidak tahu Allah tuju saya apa, habis saya ada pilihan untuk ambil poli tapi nggak betul-betul time itu saya tawar hati sudah sama itu Pak. Dan saya bilang ambil saya ini, saya bilang daripada saya duduk diam-diam di rumah daripada apa, saya bilang gila nanti saya bilang gitu. Habis time itu dalam tak saya masih yang tidak dapat move on, yang saya tidak dapat pergi yang di Johor itu. Terus saya ambilnya tuh sampai sekarang. Dalam masa yang sama saya memang kasih tau sama Tuhan juga, saya merungut, saya bersungut-sungut saya kasih tau Tuhan
Tuhan kenapa begini? Kenapa semua sepelet menjadi begini? Saya bilang, saya buat itu dan ini tidak jadi. Kenapa begini? Setiap hari saya berdoa begitu. Bila begitu, saya dengan siapa sama Bigel. Bigel yang saya rasa orang yang ada dalam hidup saya yang bagi saya motivation untuk buat itu dan ini lah. Saya teruskan sama belajar juga di BEM. Dan punya positif side yang di sini saya dapat stay di gereja, dapat ikut activity. Yang dalam tahun tuh si Aaron siapa yang bawa saya masuk Jesurun, saya dapat ikut koyel lagi gitu. Terus dapat eratkan hubungan ya sama dengan semua sini habis. Saya rasa macam baru beberapa tahun baru yang kita terdapat begini nih saya rasa nih. Habis sebelum tuh kita di gereja kita bertengok-tengok gitu ya. Gitu ya. Terus banyak lagi lah yang Tuhan bagi sama saya. Pengalaman yang baru lah bagi saya. Jadi saya rasa yang kenapa Tuhan tiap bawa saya di sana dan mau kasih rasa saya yang susah dulu. Sama aku mau survive di sana kalau di sini pun aku tidak survive gitu dia bilang. Karena siap apa-apa benda yang kamu lalui sekarang tuh jangan kamu elak. Kamu boleh elak 1, 2, 3 kali, tapi jangan elak selama-lamanya. Yang kedua, cari orang yang tepat. Kalau yang saya cari orang luar mungkin tidak kali kamu nampak saya sini. Terus yang ketiga, berdoa. Walaupun kamu marah terus sama Tuhan, kamu kecewa betul kenapa kamu nasib begitu, kamu pray. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus saya mau mengisahkan pengalaman saya yang terasa tidaklah terlampau momen yang susah saya rasa. Tapi untuk saya susah, untuk orang lain saya tidak tahu macam mana. Umur saya 7 tahun sampai 12 tahun, tidak pernah berjauh sama saya punya mama. Jadi masa umur saya 12 tahun tuh saya aktif sokan. Jadi pernah 1 tahun tuh saya tidak di rumah selama 3 bulan atau 4 bulan lah begitu. Sebab saya training. Jadi semasa momen saya 3 bulan tuh saya berjauh dari rumah, berjauh dari keluarga, terutama mama saya. Saya sangat rindu lah. Macam mana kuat lelaki ini bila dia berjauh sama dia punya keluarga atau ibu dia akan rindu juga. Macam mana pun dia memang akan rindu. Jadi pernah ada satu momen semasa saya ikut latihan tuh saya sakit. Terus bila saya sakit nih, orang yang saya akan cari ataupun orang yang saya akan cakap, saya sakit bilang mama saya. Jadi masa itu saya tidak handphone pun sebelum ada masa itu 12 tahun apa juga kan. Lepas itu saya kasih tahu saya punya kawan, tapi apa juga dia boleh tolong sebab dia pun macam umur saya juga. Mungkin saya rasa sebab saya demam tuh saya terlampau rindu sudah kali. Jadi cara saya kasih hilang saya punya rindu sama saya punya mama, saya tidak tahu lah kalau ini bagi kamu momen yang susah. Saya sangat malu berdoa kalau saya punya satu bilik nih, kira satu pun seiman bang. Jadi saya malu untuk berdoa, untuk karena dengar lah. Saya sengaja, saya tidur lambat. Kami punya tandas nih berjauh dari asrama. Jadi saya sengaja tunggu saya punya roommate tidur, saya pergi di tandas. Saya pergi sembayang sebab saya takut orang dengar begitu. Jadi masa saya sembayang tuh, saya cakaplah sama Tuhan. Tolong kasih cepat sedikit habis nih apa saya bilang supaya saya dapat si obat nih rindu. Sebab saya tidak pernah langsung dari umur saya 7 tahun sampai 12 berjauh begitu lama, Bang. Saya bilang, "Cikgu, ada nomor telepon mami saya kah?" Saya bilang, "Ada." Terus, "Boleh Cikgu tolong telepon kah?" Sebab saya terlampau rindu sudah kan. Masa itu di airport sebelum kayak mau pergi Pulau Pinang. Jadi saya cakap, "Mi," saya bilang, "dalam minggu depan nih saya bertanding sudah. Jadi saya minta tolong kasih doa saya," begitu saya bilang. Terus dalam saya cakap begitu, saya tidak dapat tahan saya punya nangis. Jadi saya tidaklah nangis yang begitu paling yang keluar air mata aja lah. Iya, keluar air mata. Bukan sebab saya tidak kuat, saya berhabis kuat, tapi perasaan rindu itu tidak dapat apa sudah, Pak. Jadi cikgu saya telepon 1 kali jatuh. Terus saya rasa taubat sudah sedikit rindu saya. Tapi dalam masa sama saya ada perasaan nervous, Bang. Nervous yang hari saya mau bertanding dekat sudah. Tapi kau tidak dapat kasih tahu sama orang ataupun kau punya kawan kan rasa nervous kau tuh yang macam mana. Kalau saya ada macam orang yang sarapat betul, bolehlah. Ini tidak jadi jalan dia, saya pura-pura saya mandi, tapi saya on shower. Lama nih. Saya sembayang, bilang saya, "Tuhan, kalau Tuhan cakap besok kau menang, ataupun bilang Tuhan inilah jalan kau untuk kau punya hidup lah untuk besokan, saya bilang at least kasih saya pingat dalam doa saya, sama kasih cepat-cepat supaya saya tanpa rindu sudah nih, mau balik lah begitu, yang perasaan mau balik aja." Lepas tuh
perlawanan. Syukur juga lah walaupun saya tidak dapat pingat, saya dapat nomor 4 seluruh Malaysia. Pas itu saya rasa Tuhan tolong saya juga lah, sebab dari banyak peserta tuh saya paling kecil. Banyak atlet sabak, saya paling pilih. Terus saya bersyukur juga sebab pengalaman pertama saya berjauh dari keluarga, dan pengalaman pertama saya juga saya berdikari, cuci baju. Dari sana lah kau urus diri kau macam mana, dan kau diri atas iman kau. Sebab masa saya umur begitu, saya masih lagi ikut mama saya sembayang. Jadi bila saya berjauh, saya pikir sendiri, oh mau sembayang nih, jadi sembayang lah. Jadi begitu cara saya berdoa untuk kasih sama Tuhan, kasih tahu, minta pertolongan begini-begini, sampai saya habis lah. Soalan kedua, nasihat saya, kalau yang dalam kesusahan tuh cari kawan untuk meluah lah. Tapi kalau saya percaya kalau lelaki ini susah mau meluah, sebab dia lebih memilih untuk tanggung tuh masalah sendiri, Pak. Dia tidak suka share sama orang, jadi dia lebih suka pendam sendiri aja. Jadi bagi saya sebenarnya tidak juga masalah pun. Nasihat kedua, betul. Berdoa itu memang sangat penting lah. Dalam kesusahan tuh jangan kau berdiri guna kau punya otak sendiri gitu. Mesti ada Tuhan, itulah. Thank you. Saya Lilia. Jadi saya mau kongsikan saya punya pengalaman lah pasal topik kita nih hari paling singkat sudah nih. Jadi saya sebenarnya ada masalah, saya ada kesukaran dalam kasih tentu apa yang saya mau buat untuk diri saya di plan saya begitu, bah. Sebenarnya saya kira dia sekarang nih lambat sudah begitu. Disebabkan masa yang saya dapat result SPM saya baru-baru kan, saya macam pikir, apa saya mau buat nih, saya bilang, saya tunggu SPA aja kah, saya mau sambung belajar kah, begitu, bah. Jadi dalam tuh tempo tuh, yang tidak apa-apa tuh, diambil masa 1 tahun. Lepas tuh, dalam tempo 1 tahun tuh, macam kalau yang kawan-kawan saya macam Abigail, Evan, begitu, derang sudah ada derang buat sekarang, begitu. Tapi saya tidak lagi, begitu. Selepas tuh, hujung-hujung tahun lalu, adalah macam orang terdekat tuh, dia encourage saya untuk bagus kau sambung belajar lah, dibilang begitu. Jadi yang saya dapat pikir tuh di sana form 6 lah begitu, sebab kira dia cost dia paling rendah lah kan. Jadi mungkin di form 6 lah saya bilang. Jadi time saya masuk di form 6 nih ada juga kesukaran dia lah, sebab saya kan lambat masuk. Jadi takut lah rasa dia, sebab saya kan derang punya senior dulu. Tapi tiba-tiba time yang saya masuk ya tiba-tiba saya belajar sama-sama derang. Jadi kesusahan dia di sana dalam macam communication lah begitu, saya susah bergaul sama derang. Jadi adalah juga kan saya doa-doa untuk saya punya pelajaran begitu, kasih lancar lah kan. Jadi masa awal-awal tuh ada masalah macam tidak biasa sama derang, lama-lama makin oke, derang terima saya juga, saya pun terima derang. Saya pun bersyukur juga ada di sekel-sekel di sekolah tuh yang bagus-bagus, pandai-pandai begitu derang. Jadi derang tolong saya lah, banyak tolong saya. Saya pun semangat belajar lah. Jadi mungkin Tuhan tolong di sana lah tuh. Nasihat saya, first tuh memang berdoa lah kan. Sebab selain kita memelua sama orang yang kita percaya begitu, paling kita patut memelua sama Tuhan lah kan. Dengan cara berdoa begitu. Saya rasakan macam hidup saya dari budak lagi memang shielded, macam memang kalau jaga betul bah. Terus bila yang saya dapat di UPSI, saya betul-betul stres, saya tidak mau pergi jauh dari rumah. Tapi lepas itu pandemik kan, saya bersyukur juga lah 2 tahun online, jadi tidak lama saya jauh dari rumah. Cuma yang bila saya tahu yang next semester dia tuh mau pergi sana sudah, saya sangat stres. Saya balik-balik cakap sama bapak, saya bilang, Pak, mesti bantu doa saya. Kalau saya di sana sudah tahu di jalan sebelum saya terbang. Lepas itu, bila sampai sana, saya first time keluar dari rumah. Walaupun time itu saya 22 tahun sudah. Tapi saya betul-betul yang tidak boleh jauh dengan mami saya, Pak. Jadi bila pergi Semenanjung, saya sengsara jauh dari rumah, saya rindu mami saya. Lepas itu saya rindu bapak lagi. Lama-lama saya rasa oke juga lah, sebab saya banyak kawan yang seiman dari UPSI. Walaupun orang semua junior saya ada yang satu batch sama saya, ada satu kelas sama saya. Tapi kelas 1 orang, saya makan 1 orang. Tapi itu saya tidak bothered, cuma memang saya pandai bosan. Dalam 1 minggu tuh akan ada 1 hari yang saya bawa Lika.
Dia satu orang tinggal sama saya, dia tinggal di sebelah bilik saya. Jadi 1 minggu tuh akan ada 1 hari kami pergi lobby sama-sama, lepas waktu itu lah kami pergi makan sama-sama, terus kami akan bercerita. Masa itu sejak saya punya masa untuk bersosial, yang waktu weekdays macam tuh. Waktu itu saya all out, semua apa-apa saya mau cerita sama dia. Saya cerita waktu itu juga, lepas itu saya akan berseorangan lagi. Waktu yang saya paling tunggu-tunggu adalah weekend. Sebab pergi gereja, waktu pergi sembahyang tuh banyak kawan saya, bukan Dika satu orang saja. Ada beberapa lagi yang seiman, jadi kami pergi gereja sama-sama, kami makan sama-sama macam tuh. Lepas itu ada kawan saya bercerita lah, jadi masa untuk saya bersosial tuh yang weekend saja. Dan saya sangat bersyukur yang Tuhan hantar orang-orang baik menjadi kawan saya. Ada 1-2 yang saya sangat percaya. Saya boleh trust them with my life. Jadi saya bersyukurlah di sana saya dapat 2 kawan yang sangat bagus. Lepas beberapa bulan di sana, hujung tahun itu saya balik untuk hari keluarga. Tapi saya rush juga saya punya flight sebab saya tidak mau skip kelas. Tapi disebabkan itu, sebab kita 31 hari bulan kan sangat benar. Sampai di Semenanjung, saya naik public transport lagi balik UPSI, saya sangat penat sampai saya sakit. Yang saya sakit waktu itu yang sangat teruk. Mula-mula saya pikir sakit biasa saja. Oke, sebelum itu saya mau cerita juga. Tadi saya cakap, saya bilang saya punya hidup sangat kena shield kan, sebab dari saya budak, setiap kali saya sakit, saya tidak otomatis terfikir yang, oh saya mau doa, minta Tuhan kasih sembuh saya. Sebab saya terbiasa sudah minta ke mak bapak. Atau saya terfikir yang ada diri saya boleh tumpang tangan saya, begitu. Jadi, bila bapak sudah tidak, terus saya jauh, bila saya sakit, saya sangat rindu bapak, gitu. Lepas itu saya 1 orang lagi masa itu, tidak orang jaga saya, terus saya rindu mami saya. Saya sakit tonsil masa itu, sampai saya demam. Tapi saya jumpa dokter tidak bagi saya antibiotik. Dia cuma cakap, oh punya tonsil merah sudah, tapi saya tidak akan bagi antibiotik sebab dia pernah sembuh sendiri juga, macam itu. In a few days kalau masih sakit baru kau datang jumpa saya. Dan saya ikut jalan cakap dia. Beberapa hari lepas tuh saya masih sakit, jadi saya balik lagi ke tempat dia. Terus dia bagi antibiotik. Tapi yang saya tidak tahu waktu itu, dia bagi saya antibiotik kan, sebab dia bilang, oh ada jangkitan kuman sudah nih. Tapi dia bagi antibiotik itu tidak cukup kuat sudah, sebab saya punya jangkitan kuman sudah merebak pergi telinga. Lepas tuh 1 minggu lepas tuh saya ada oke sedikit, but then saya sakit balik. Waktu itu hari Jumat, saya tuh sudah mau pergi gereja. Jason bilang hari ini saya bawa kereta, kau ikut saya lah. Tapi rasa saya tidak dapat pergi sebab saya sakit. Saya bilang tidak apalah, saya terpaksa stay. Waktu itu saya sedih sudah. Sebab saya memang tunggu-tunggu weekend kan, saya mau jumpa sama cousin-cousin saya yang ada di PJ begitu. Tahap saya sakit masa tuh, macam ada api di kerongkong saya. Lepas tuh, kalau saya berjalan kan, saya nampak tuh lantai macam laut. Terus telinga saya pun pandai sakit sudah, kepala saya makin sakit, terus saya muntah-muntah, saya tidak dapat makan. 1 bulan tuh saya sakit. Lepas tuh balik-balik jumpa dokter kan, sampai yang 1 kali itu saya tidak tahu mau pergi klinik mana, sudah sangat banyak dokter susah jumpa. Lepas tuh saya order Grab, dia macam Grab kalau di sana. Lepas tuh saya tidak tahu sudah kan mau pergi klinik mana, saya tanya tuh kakak lah. Terus dia bilang, oh saya ada 1 klinik yang sangat bagus, dia bilang. Tapi harga dia pun boleh-boleh juga dan jauh dari sini, dia macam tuh. Saya takut lagi habis duit kan, tapi tiap apalah saya bilang. Sebab saya terlampau banyak jumpa dokter, banyak sudah obat saya makan kan, saya masih sakit bah. Dan saya pergilah jumpa tuh dokter. Sekali sampai klinik, tuh nurse tidak mau kasih jumpa saya dokter, sebab dia bilang, oh belum buat COVID test, dia bilang. Nasib tuh itu yang kakak tuh, dia sangat bagus. Dia stay di sana, dia tunggu saya, lepas itu dia akun lagi saya buat dalam kereta dia. Saya sangat bersyukur masa tuh. Emang itu saya yakin ketentuan Tuhan lah, atur orang bagus untuk saya. Lepas tuh jumpa dokter, itu dokter pun sangat bagus juga sebanding dengan dokter-dokter yang saya pernah jumpa sebelum waktu itu. Dia sangat bagus, dia cek sangat teliti. Dan dia bagi tahu saya, dia bilang dia ada geram juga sedikit. Dia kasih cerita dia. Terus dia tanya, aku pernah jumpa dokter kah? Saya kasih tahu dia semua kan, terus dia sangat geram. Terus dia bilang, terlambat sudah nih, sebab dua aku punya telinga sudah kena itu jangkitan kuman. Jadi dia bagi saya banyak, obat sangat banyak. Lepas habis obat, saya rasa memang saya oke banyak sudahlah. Bila saya sudah makin sehat, saya mula sudah pandai yang sedih-sedih. Sebab waktu itu saya first time miss CNY,
first time waktu saya masih jauh dari keluarga saya. Lepas itu at the same time saya first time miss kawin cousin saya juga. Dan itu saya nampak dalam gambar-gambar sangat jealous sebab lepas itu terus sebelum itu kan saya sakit. Saya terlampau sakit sampai saya tidak terpikir pun yang benar-benar gitu. Saya semua terpikir yang saya mau bapak, rindu bapak gitu. Tapi waktu itu juga saya belajar untuk yang betulkan saya punya mindset yang saya cerita tadi. Di sana waktu itu baru saya betul-betul pandai pikir yang salah saya jadi patut saya terus doa sama Tuhan tentu. Jadi di sanalah saya betul-betul sungguh-sungguh doa minta kesembuhan yang bukan mengharap sama orang lain. Dan skip balik di tempat yang tadi yang saya cakap saya pandai sedih-sedih satu kan. Dan satu malam itu saya tidak dapat tidur. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin saya terlampau sedih. Sampai saya tengok jam 2 saya masih lagi saya tidur. Lepas itu saya tidak juga mau tengok drama ke apa sebab time itu saya belum lagi fully recover. Cuma oke banyak sudah banding yang sebelum itu. Lepas itu saya bangun balik, saya doa lagi balik. Saya cakap Tuhan saya belum sehat betul gitu. Saya masih perlu tidur juga saya bilang itu. Saya cakap tolong kasih tidur saya begitu atau antara someone kasih kawan saya begitu. Itu saya punya doa malam tuh. Terus saya ingatkan lepas saya habis doa tuh saya baring saja kan, saya tutup mata. Dan saya nampak bapak datang, dia bawa bangku. Terus dia letak bangku dia di sebelah katil saya, lepas itu dia duduk. Terus dia senyum tengok saya, macam dia tunggu saya tidur macam itu. Betul-betul malam tuh saya tidur sangat nyenyak. Bila besok saya bangunkan kan sebelum minggu-minggu sebelum itu saya sakit. Walaupun saya tidur, bila saya bangun saya memang masih not feeling good gitu. Tapi besok dia bila saya bangunkan, saya betul-betul sangat refresh, yang betul-betul the best sleep I've had in a few weeks macam itu. Jadi itu saya punya sharing lah, macam mana Tuhan comfort saya waktu saya sedang keseorangan, first time sakit teruk waktu jauh dari rumah. So yang second tuh, saya rasa sama juga macam yang kena share tadi. Selain doa, selain bercakap dengan Tuhan, kita pun perlu ada orang lain untuk kita meluah. Waktu itu saya cakap tadi saya dapat kawan baru kan, kawan tempat saya meluah sama satu, kalau bukan Lika ada satu orang lagi. Tapi Lika lah selalu waktu itu yang awal-awal kami sampai sana, saya nangis rindu rumah macam mana dia saja nampak semua. Jadi sangat bersyukur lah saya dapat kawan baru yang bagus di sana. Pengajaran di sini nih, kalau kamu jauh dari rumah, kamu mesti cari kawan, mesti ada satu kawan yang kamu excited mau jumpa di gereja macam tuh, supaya kalau ada yang someone yang atau ada di gereja tuh yang kau excited mau jumpa, kalau kau malas mau di gereja kan kau masih terpikir semua juga semua jumpa aja macam tuh. Oke, itu sudahlah. Dea, saya bersyukur juga sebab saya rasa sendiri berkat Tuhan, bila orang cakap belajar jauh-jauh saya tidak jauh. Bila orang cakap tinggal asrama, saya 1 bulan tinggal asrama, terus saya pulang setiap hari. Cuma saya bercerita aja lah, saya pernah juga tinggal asrama, saya menangis lah sampai jam 2, jam 3 gitu. Saya memang sengsara juga, tapi saya tidak sesengsara orang lain. Sebab saya ini jenis yang cepat takut. Apa-apa pun saya takut, besok pun saya takut, sudah nih saya tidak dapat hidup tenang sudah sekarang. Sebab besok saya mau pergi sekolah kan, first time saya di escape kan, saya tidak tahu macam mana mau packing. Saya rasa macam suruh security ya tolong saya packing besok kalau dia coba. Saya takut betul. Poin saya sangat cepat takut. Jadi hari-hari pun ada aja ada kaos. Satu, saya punya ketakutan paling besar begitu. Saya takut kehilangan orang. Dari sekecil lagi, sebab nenek saya pun jaga saya kan satu rumah. Saya sangat takut kalau ada orang meninggal yang dekat. Terus bila nenek saya meninggal tuh, memang sangat lama juga saya trauma. Asal ada apa-apa jadi, asal orang sakit tuh, masa orang sakit orang lain begitu, tapi saya nangis-nangis sudah di bilik sebab saya takut. Jadi begitu. Lagi-lagi kalau mami saya, didi saya yang sakit begitu, saya berdoa sudah di bilik tuh. Doa saya selalu macam kasih pindah lah tuh sakit sama saya biar saya yang tanggung. Saya buat begitu sebab saya tidak sanggup nampak orang lain yang sakit. Jadi ada satu kali masa didi saya tiba-tiba sakit jantung, masa kami sedang teo di sini. Saya terkejut juga sebab saya tidak bawa baju kan, apa kami teo online saja. Tiba-tiba didi saya masuk hospital, dia bilang kan tahan 1 minggu. Terus dorang tidur di rumah anti saya. Saya tidak apa-apa, masa itu sudahlah sebelum mandi, baju saya masih baju formal dari pagi, masa itu pun tengah malam sudah saya menangis satu orang di sana masa video call. Terus saya macam terfikir apalah jadi nih kalau
yang terburuk itu jadi begitu. Tapi tidak juga lah. Dan saya bersyukur mama satu Tio online. Jadi si Evan ada sebelah saya satu, mengam Evan sama Ekli sama Jerry, orang sedang buat naskah khotbah tuh, kondonya lah. Tapi orang sambil makan. Terus lama orang pergi cakap sama saya, orang bilang, pala tuh kau pinjam baju siapa-siapa, bah, kau tidur aja sini, dia bilang. Tapi saya tidak juga selesai pinjam baju orang. Terus tidak lama kemudian orang cerita sama saya, dorang kasih tinggal aja, dorang punya kerja, dorang bilang, dorang cerita sama saya ketawa-tawa lah, nggak sangka masa tuh pagi sudah, dorang kawan saya sampai pagi, sebab dorang nampak saya tidak dapat tidur, jadi itu saya sangat bersyukur lah ada kawan begitu dengan gaya saya begini. Dan saya ada satu kawan yang memang saya melua apa aja, yang benda kecil saya takut pun saya melua juga. Jadi saya sangat bersyukur saya dapat kawan begitu. Jadi kalau macam mana Tuhan hibur saya tuh begitulah, saya perasan di setiap fase hidup saya, asal ada yang tidak ngam situasi ke apa-apa, saya mesti ada satu kawan yang ngam dengan tuh situasi. Macam kalau saya pergi sekolah kan, di sekolah tuh tidak ngam, tiba-tiba di gereja saya jumpa orang begini, kami bercerita-cerita, tapi pada masa yang sama tuh orang akan bagi saya nasihat yang sangat sesuai dengan keadaan saya masa itu. Tuhan selalu buat saya begitu, saya perasan asal saya ada susah hati atau saya takut, saya mesti dapat rasa Tuhan memang hibur saya. Macam contohnya kalau buka-buka TikTok tiba-tiba keluar ayat Alkitab yang ngam sama saya. Betul, berkali-kali sudah begitu. Atau saya datang kebaktian pun ngam dengan saya. Jadi saya rasa macam bagus lagi saya datang gereja, bagus lagi saya datang begini, sebab mungkin ada saya dapat kalau saya pergi gereja begitu. Jadi apa nasihat saya sama orang lain, saya mau cakap, kalau kamu jenis yang takut macam saya ke apa, selain daripada berdoa ke apa, bagus baca kitab. Memang baca kitab ada penghiburan. Kalau dengar lagu rohani, sebab itu memang dengar lagu rohani lagi syok lah, lagi ada rasa daripada dengar lagu, walaupun tuh lagu menghibur, tapi kalau bukan lagu rohani lain juga rasa dia. Oke, kalau saya rasa kalau saya lebih kepada lepas kawin lah. Saya cakap penting sejak yang first adalah masa saya mengandung anak first lah. Sebab tahu juga kan kerja laki itu dia bukan yang everyday di rumah. Jadi masa saya mengandung dia tuh, kan orang selalu cakap kalau first pregnancy ini memang susah lah. Jadi masa tu saya punya first trimester memang sangat itu fasa dia memang susah. Sampai bawa itu baldi dekat apa mau yang mual dia tuh begitu. Dan masa tu tidak lagi yang dilagi sebelah kasih puai kau, yang bagi saya itu fasa yang susah. Masa tu tiap hari saya telepon mami, saya bisa nangis, susah tolong macam mau mati ya nih begini nangis lagi. Adalah perasaan mau pulang lah yang macam tu, tapi in the end tahu juga reality kita tidak akan dapat pulang macam tu. Jadi saya ingat lagi mami saya cap time tu tahan jak begitulah tuh. Oke. Masa itu saya tidak akan cari orang lain lah, memang saya cari mami sejak. Dia bilang, sabarlah, nanti oke juga tuh, oke. Kedua adalah anak sakit lah. Oke, ini memang tidak lari bagi ibu-ibu, adalah fasa yang sangat susah. Masa si V, asal dia sakit kan, tidak aja ngam dia cuti. Masa itulah kamu laki kau ada, kamu punya mami ada. Asal sakit tidak laki. Dia bukan jenis yang bilang dapat cuti terus cuti. Jadi mau kalau yang macam tahap teruk sudah saya memang akan cari mentua lah, minta tolong. Kalau yang anak first oke lagi, bila yang kau mengandung anak kedua atau anak kecil pun yang kau menangis pun tidak sempat. Yang ketiga anak first masuk ward, tidak lama kedua masuk. Jadi mau saya terpaksa sebagai mentua, oke saya jaga ini, kau jaga ini. Yang keempat adalah proses apply ini, saya tahu juga kan laki sebuah orang sini, jadi memang urusan anak, saya rasa bagi saya itu susah lah. Bila saya tanya itu, staf cakap lain. Bila saya tanya itu lagi, staf cakap lain. Jadi kalau kita nih yang sudah selalu yang depan cakap, saya rasa kita lebih selesa, selain doa kita akan meluah. Kalau macam saya, kalau bukan mami memang piok lah. Kita ada kawan, tapi masalah ada doang bukan kita punya cermin. Jadi memang kita akan pikir yang bukan semua kita macam sama orang lain. Pandangan orang tak sama. Dalam Tuhan Yesus buat sharing ini terus macam bagi pengajaran sama adik-adik yang mendengarlah, yang masih bujang. Jangan bermain dengan api. Itu ada yang pertama. Jadi betul-betul saya menyuruh sama adik-adik yang akan keluar belajar ataupun yang bakal melanjutkan ataupun menjejakkan kaki keluar, jangan sesekali bermain dengan api. Jangan bagi kesempatan kepada iblis untuk masuk, jangan bagi kesempatan sama iblis walaupun sedikit. Yang kedua adalah ini berkenaan
dengan sepunya anak Discolor. Oke, waktu dia lahir, sejak anak saya lahir sejak dia tidak sehat. Oke, maksud saya tidak sehat di sini adalah dia lahir sejak dia punya pipi sebelah sini membengkak. Dan sebab dia adalah hemangioma, saluran darah di bahagian pipi dia terlampau banyak sampai dia bergelut dan sangat bengkak. Jadi dia membengkak yang sangat menakutkan sebab cuma sebelah sini dan bukan sebelah sini. Jadi waktu kami pergi MRI, pergi hospital, pergi cek dokter, sebenarnya dia sudah macam bagi tahu lah perlu buat MRI sebab tidak tahu yang ketumbuhan di sini itu adalah bagus ataupun adalah yang jahat. Jadi waktu Scarlett mau kena MRI itu memang kami ada minta bantu doa dan kami sendiri pun berdoa. Dan sangat sakit tengok anakku bila depan mata anakku menangis-nangis, meronta-ronta nangis sebab kena kasih makan obat tidur. Jadi saya ingat lagi, saya dukung dia, lepas tu si suami saya tolong untuk macam yang buka mulut dia untuk kasih makan dia. Jadi itu sebelum masuk MRI. Ini saya sangat ingat lagi, saya sama suami saya pergi satu tempat yang tersembunyi di bahagian hospital tu, kami berdoa, kami sama-sama berdoa, kami minta pertolongan daripada Tuhan lah. Dan saya ingat lagi waktu kes anak sini ada suara sumbang dari orang sekeliling yang cakap, kamu berdoalah, kadang-kadang anak jadi begini sebab dosa ibu bapak. Dicakap begitu. Jadi bila kau sedang sakit, nampak anak kau begitu, anak yang baru lahir sudah makan obat Inderal, obat jantung untuk kawal itu jantung pam darah dia. Lepas tu kau dengar lagi suara sumbang begitu dari orang sekeliling. Jadi saya ingat lagi masa tu pendeta Lemuel dengan pendeta yang mengembala di Danau masa tu, dorang bagi nasihat yang ataupun dorongan yang hampir sama. Oke, jadi pendeta Lemuel dia message, tapi pendeta yang dia bercakap secara lisan lah. Saya ingat lagi, dorang punya message adalah kadang-kadang Tuhan kasih bagi ini ujian di dalam hidup kita adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya ingat itu yang betul-betul bagi saya penghiburan. Jadi syukur juga apabila anak ini sudah kena scan semua, sudah keluar result MRI, dia bukan yang sesuatu yang jahat. Jadi dia cuma perlu makan obat. Tapi waktu saya baru melahirkan nih, saya sambung saya punya master. Agak susah bagi saya juga sebab perlu jaga anak dan perlu belajar dalam masa yang sama. Jadi anak saya ini sebab dia makan nih obat, dokter sudah bagi tahu lah apa kesan sampingan dia, yaitu anak akan sangat aktif, kadang-kadang malam tidak tidur. Jadi kadang-kadang saya perlu tunggu anak saya tidur, tunggu sampai jam 2 begitu baru dia tidur, barulah saya ada masa untuk buat saya punya assignment. Jadi ini pun sangat susah juga bagi saya sebab saya belajar Chinese sampai tahun 6. Lepas itu yang saya belajar adalah Simplified Chinese. Tapi di Taiwan, di tempat saya belajar itu kami guna Traditional Chinese. Jadi agak susah bagi saya sebab saya belajar, saya dapat scholarship. Tapi ada 3 jenis scholarship. Pertama, dia akan sponsor penuh. Kedua, dia akan sponsor separuh saja. Itu dia cuma bayar kau punya yuran. Dan ketiga, dia cuma bayar separuh yuran kau. Untuk kau dapat nih beasiswa, orang akan tengok result kau setiap semester. Jadi kalau semester ini result kau bagus, kau akan kena fully sponsor lah. Kalau next semester, orang tengoklah result kau tidak bagus, mungkin kau akan dapat yang B ataupun yang C. Begitu. Jadi syukur puji Tuhan juga, walaupun susah, berasa saya agak susah lah mau handle anak dan buat assignment dalam masa yang sama, tapi saya rasa Tuhan pimpin langkah saya, sebab saya rasa waktu itu saya tolong pelayanan di gereja Nanau. Jadi oleh karena saya tolong pelayanan, saya rasa Tuhan berkat saya dari itu. Jadi macam sesusah manapun kalau kau buat pelayanan untuk Tuhan, Tuhan pasti akan bagi kau, dia akan memberkati kau. Jadi ini adalah macam pengajaran, yaitu jangan sesekali kasih tinggal pelayanan. Buatlah pelayanan selagi ada kesempatan, selagi ada masa, selagi ada peluang. Sebab susah. Kalau lain kali kamu tidak ada peluang sudah, terus kamu akan rindu juga. Dan yang keempat, sebenarnya badan saya tiba-tiba timbul rashes, muka saya bengkak, telinga saya bengkak, kaki saya pun tumbuh patches yang
macam bulat-bulat gitu, dan dia bengkak setiap bulatan dia tuh. Jadi saya pergi jumpa dokter. Mula-mula dokter suspek saya autoimun. Jadi benda ni saya tidak bagi tahu orang banyak, saya cuma bagi tahu mami saya, adik-beradik saya, dan saya ada satu kumpulan, saya panggil sahabat doa saya, adik-adik yang muda dari saya, tapi yang saya yakin yang betul-betul tahu berdoa. Saya minta dorang bantu doa lah, dan saya yakin dorang akan bantu doa. Jadi dokter rasa itu adalah autoimun, dan dia cakap mungkin pemphigoid. Jadi bila saya tahu ini, saya sangat takut dan saya minta bantu doa dorang, dan saya sendiri pun berdoa supaya bukan autoimun disease. Jadi minggu lepas saya ada satu student, dia punya parents bekerja di hospital. Jadi dia suruh saya gambar, sebab gambar saya punya yang kaki lah luka, sebab dia orang mau bagi dengan kawan dia yang skin specialist. Jadi saya bersyukur juga, sebab kawan dia cakap tuh ini bukan pemphigoid, dia cuma macam eczema tapi yang teruk. Jadi walaupun itu eczema, tapi saya jauh lebih bersyukur sebab bukan autoimmune disease, bukan yang itu. Jadi saya bersyukur betul-betul. Jadi berbalik kepada soalan kedua kita, nasihat saya ataupun cadangan saya lah untuk adik-adik semua yang mendengar, bila kita ada susah, tidak kira kita menghadapi yang besar atau yang kecil, macam mana kuat pun kita masih balik kepada Tuhan. Dan saya rasa adalah sangat penting untuk kau ada satu kumpulan doa, satu kumpulan yang kau betul-betul percaya, yang kau betul-betul tahu untuk berdoa. Bukan sebab ada orang yang kita cakap minta bantu doa begini-begini, tapi belum tentu orang berdoa walaupun orang cakap iya. Jadi saya rasa sangat penting untuk kau cari yang kau betul-betul percaya, yang kau betul-betul tahu orang berdoa untuk kau. Sebab ini saya betul-betul rasa apabila saya bagi tahu yang 3 kumpulan yang saya cakap tadi itu, my mommy, adik-beradik saya dengan yang the sisters nih, saya betul-betul merasakan penyertaan Tuhan. Betul-betul saya merasakan penyertaan Tuhan, betul-betul saya rasa macam diberi kekuatan. Ya. Dan saya rasa itu sahaja yang saya dapat share. Pertama, jangan bermain dengan api, jangan bagi kesempatan sama iblis untuk kasih jatuh iman kau. Dan kedua, selagi ada kesempatan, utamakanlah pelayanan, sebab semakin banyak pelayanan yang kita bagi, semakin banyak berkat akan Tuhan bagi sama kita. Dan ketiga, doa. Carilah kawan yang betul-betul berdoa, sebab itu sangat penting. Itu adalah kekuatan dan itu adalah sumber pertolongan kita. Itu aja. Oke, dalam nama Tuhan Yesus saya bagi sedikit perkongsian lah. Untuk yang pertama, soalan yang pertama tadi, bagaimana Tuhan memberi kita bagi satu comfort lah sewaktu kita ada di titik rendah lah kan. Jadi kalau saya punya pengalaman yang saya rasa paling ada di titik rendah, macam yang kita tahu tahun lalu, saya anggap tahun lalu adalah merupakan tahun yang paling buruk lah bagi saya sendiri. Macam mana Tuhan kasih memberi saya ketenangan. Sebenarnya pada waktu itu Mam SYF kan, masa SYF, dan waktu yang Mami saya kena panggil Tuhan itu pun, waktu itu saya sempat lagi pergi latihan jesurun nggak tuh. Terus petang tuh kena call, cepat kau balik sebab Mami macam sudah nih, dia bilang. Jadi saya balik dan saya yang dorang tunggu salah macam, oleh sebab kau yang ada pengalaman dari segi macam pengalaman perubatan punya, jadi kami tunggu kamu jalani, dia bilang. Jadi itu bagi saya satu cabaran bagi saya sebab kau yang pronounce mati gitu. Jadi saya rasa sangat berat lah saat itu. Jadi saya terus kepada macam mana Tuhan comfort saya. Pertama yang saya dapat rasa yang saya boleh kongsikan melalui kumpulan Choir Jesurun juga. Saya cakap macam gitu sebab mungkin kamu tertanya-tanya kenapa waktu yang hari Sabat tuh saya sanggup nyanyi pergi ikut choir pembukaan tuh kan. Habis kadang-kadang kalau orang dia bilang
ada masalah begitu dia terus down. Tapi masa itu saya rasa Tuhan yang bagi kekuatan kepada saya lah, dan melalui ikut to choir itu salah satu yang memberi saya kekuatan, memberi saya satu macam penghiburan juga lah. Saya pun tidak tahu kenapa, sebab selepas sejak persembahan choir itu, Uncle Peter sendiri ada cakap sama masalah, dia datang di tempat saya, dia pegang, dia bilang syukurlah kuat juga kok, dia bilang. Sebenarnya tipu lah kalau bilang saya kuat. Saya memang masa itu memang sangat down, tapi melalui dari choir itu kan, bila kau menyanyi, kau rasa macam satu yang melegahkan hati kau lah. Dia macam, saya anggap sejak yang itu semuanya adalah, bilang orang saya sih let go sejak begitu. Syukur juga waktu menyanyi itu, waktu persembahan itu pun, sebenarnya saya tahan lagi lah, memang mau menangis, tapi saya tahan, saya rasa lebih kepada macam terhibur juga. Salah satu terhibur. Dan selepas nyanyi itu si Megan pun ada message juga lah yang dia bagi tu video. Dia bilang syukur masa ini Tuhan bagi kekuatan dan penghiburan melalui choir. Kami terus bantu doa untuk kekuatan dan penghiburan kamu. Jadi itu pun satu sepunya macam mana Tuhan kasih comfort saya. Memang merindui orang yang yang tidak sudah tu memang sangat berat lah. Memang itu saya kasih tahu sangat berat. Oke, apa encouragement lah yang saya boleh sharing kepada orang yang ada di titik rendah ataupun di dalam kegelapan, di mana saya sharing saja. Kebetulan ini pun bikin satu kekuatan sama saya juga lah. Kebetulan waktu saya ada mencari untuk naskotbah, jadi saya ternampak satu tajuk dia di saat kamu terjepit. Jadi saya sini kasih sharing sejak lah macam apa yang saya boleh kasih advice orang melalui daripada naskotbah yang saya baca apabila kita berada di tempat yang di titik rendah. Di mana di sini dia bagi yang pertama, jangan kecewa ataupun meninggalkan Tuhan. Jadi ini juga memberi suatu penghiburan, kekuatan kepada diri sendiri. Jadi saya share juga sama kawan-kawan lah. Di mana apa sih yang berlaku dalam kehidupan kita itu, walaupun dia sangat berat, pertama jangan kita kecewa. Jangan kita kecewa ataupun kita meninggalkan Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang kalau dia ada masalah, dia itulah macam yang Lydia cakap tadi, kadang ada detik hati dia yang dia menyalahkan Tuhan. Kenapa jadi begini? Kenapa Tuhan kasih biar saya begini? Kenapa saya harus melalui ini? Jadi kita jangan kecewa, tapi kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita lebih bersandar kepada Tuhan lah. Oke, lepas itu yang kedua lagi poin di sini, kita jangan minta kepada pertolongan ya tempat yang salah lah, dari pihak yang salah. Semua tadi yang saya dengar perkongsian daripada kawan-kawan, semua dorang dorang sharing, dorang minta pertolongan daripada kawan-kawan yang seiman, yang mendoakan mereka, minta bantu doa, dan dengan yang cousin-cousin lah. Itu sangat bagus, dan maksud sini yang jangan minta pertolongan pada pihak yang salah. Itulah kadang-kadang ada orang dia bukan cari Tuhan, bukan dia cari yang seiman, dia lebih cari penyelesaian sendiri. Contoh dia itulah kadang-kadang kalau kita tengok orang luar, dia pergi mau ginom lah, dia pergi buat cara yang dorang untuk menghilangkan stres. Tapi itu hanya sekejap saja. Tapi apa yang perlu, di mana kita perlu pandai mencari pertolongan dari pihak yang betul, bukan yang salah lah. Yang boleh kita cari, itulah pertama Tuhan. Kedua, kita cari kawan-kawan yang seiman, kita punya saudara mara yang kita percayai, kita minta pertolongan daripada dorang. Jadi yang ketiga yang saya boleh kongsikan di sini juga, jangan kita mempersalahkan orang lain. So, kadang-kadang ada yang terdetik dalam hati kita, di mana dia bilang, sebab dialah nih saya dapat begini, sebab inilah saya dapat begini, sebab itulah saya dapat begini. Jadi kita jangan mempersalahkan orang lain lah, sebab
kita perlu selidiki ataupun renung kepada kita buat refleksi kepada diri kita sendiri dulu. Kadang-kadang apa yang berlaku dalam kehidupan kita ataupun apa yang tidak baik yang berlaku dalam kehidupan kita itu kadang-kadang bukan menyeluruh lah, kadang-kadang dia berpunca daripada diri kita. Tapi bukan semualah, kadang-kadang dia berpunca pada diri kita. Kenapa kita jangan mempersalahkan orang lain dan kenapa kita perlu memikirkan, membuat refleksi kepada diri kita. Kita kena tahu mungkin itulah cara Tuhan mau tegur kita lah, sebab bila kita dalam satu keadaan yang tenang, dalam satu keadaan yang lancar saja, kita pandai lupa Tuhan. Tapi bila ada sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita, baru kita ingat, baru kita dapat rasa juga adanya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat yang saya boleh kongsi juga, di mana kita harus menghormati kuasa mutlak Tuhan. Dia berkaitan dengan yang jangan mempersalahkan Tuhan lah. Kita kena hormat dengan kuasa mutlak Tuhan. Kadang-kadang kita diatur sudah untuk menjalani macam begitu, sebab itu adalah satu ujian daripada Tuhan. Dia menguji macam mana iman kita. Kadang-kadang dia membiarkan kita melalui semuanya itu, ada tujuan dia ataupun perancangan atau motif Tuhan yang dia sediakan untuk kita. Oke. Dan yang terakhir yang saya boleh advice, di mana kita harus mengucap syukur atas segala sesuatu yang berlaku. Mesti ada ucapan syukurlah. Walaupun itu berat dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur juga. Kadang-kadang orang dia bersyukur apabila ada kebaikan yang dia terima. Tapi dia tidak bersyukur apabila ada sesuatu yang berat ataupun yang buruk yang berlaku. Tetapi sini dia menasihati kita agar apakah buruk ataupun jahat, kita harus yang berlaku dalam kehidupan kita itu kita harus bersyukur. Jadi dia berbalik kepada yang berlaku dalam kehidupan saya juga lah. Bila saya renungkan balik, memang saya rasa bersyukur juga, sebab macam kamu tahu juga mami saya memang sakit kan, itu dia memang dokter pun cakap tidak harapan sudahlah, dia bilang. Jadi sepanjang dia lepas kena balik yang tidak sudah rawatan, yang kimo yang kali kedua pun kena suruh berhenti, sepanjang dia di rumah tuh memang dia selalu meraung kesakitan. Dia sangat macam aduh sakit, dia meraung kesakitan sejaklah sampai yang hari Kamis. Yang habis biasanya kalau saya balik pergi kerja, saya akan cakap, saya balik biasa pergi kerja dulu dan saya pergi cium. Dan jadi waktu dia meraung-raung, bila saya cakap gitu, dia sempat juga cakap berhati-hati dia bilang. Terus dia baru sambung meraung lagi. Tetapi yang hari Kamis dia senyap saja. Dan hari yang Jumat tuh yang 26 hari bulan tuh memang saya sudah pakai baju, tinggal mau jalan. Tapi dia di sana dan nampak lain sudah. Jadi saya terus telepon saya punya penyelia untuk minta IL masa itu. Dan itulah selepas jam 6 itu mami itu Tuhan panggil mami saya lah. Dan sebenarnya memang dalam hati saya satu hari itu memang sangat macam tidak tentu lah, tidak keruan lah, macam masih ada something yang begini. Jadi itulah kenapa saya pergi latihan juga pada petang itu. Sebab itu saya rasa untuk memberi saya satu penghiburan. Pelatihan Jeshurun sebelum malam tuh sapi latihan itu satu cara saya untuk mau kasih hilang sebenarnya pemikiran yang ada, mesti ada yang macam tidak tenang, mesti ada something yang berlaku. Tapi memang atas ketentuan Tuhan sudah jam 6 tuh kakak saya call, dia bilang kebalik, dia bilang itu sejaklah 5 perkara yang saya boleh advice kepada kawan-kawan semua. Di mana yang pertama itu tadi, jangan kecewa dan jangan tinggalkan Tuhan. Kedua, jangan minta pertolongan yang salah. Kita harus apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu kita minta pertolongan daripada Tuhan dan juga kepada yang kawan-kawan seiman dan juga saudara-saudara kita lah. Ketiga, jangan mempersalahkan Tuhan. Keempat, kita hormat kuasa mutlak Tuhan. Dan kelima, mengucap syukur atas segala sesuatu. Oke, berbalik kepada mengucap syukur atas segala sesuatu, baru saya dapat pikir yang itu satu kesyukuran lah, di mana
Saya syukur karena penderitaan mami saya, kesakitan sepanjang sebelum dia dipanggil Tuhan tuh sudah berhenti. Jadi memang sukar untuk menerima, tapi bila kita paham kehendak Tuhan, itu adalah yang terbaik untuk mami saya dan juga untuk kami. Jadi syukur Tuhan lah, tidak sudah sakit dia.